dalam pembelajaran ketika anak-anak itu difokuskan pada materi-materi esensial, maka capaian hasil belajar anak-anak itu jauh lebih bagus dibanding dengan pembelajaran yang hanya berorientasi untuk melakukan penuntasan isi kurikulum. Salam sejahtera. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Semangat. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju. Itu salam dari kami, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Rotono nih datang sudah dari sejak semalam ya Pak Rik? Ya, saya Sabtu malam Minggu sudah bermalam di Purwokerto dan semalam di Maus. Ya, menikmati udara Cilacap bercahaya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kehadirannya di sesi siang hari ini. Kami tunggu-tunggu ilmunya Pak dengan seminar Merdeka Mengajarnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ibu namanya? Saya perkenalkan Pak dari komunitas guru penggerak juga. Nama saya Ibu Isti. Isti. Ya. Baik, terima kasih Bu Isti. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para guru penggerak, guru hebat yang sangat luar biasa dari wilayah Banyumas dan Cilacap. Ini alumni guru penggerak angkatan 1 ya? 1 dan 2. Yang sudah jadi kepala sekolah? Berapa banyak? 5. Alhamdulillah. Cowok. Sudah ada Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Ini payungnya Bapak Ibu sekalian untuk menjadi kepala sekolah. Bahkan sekarang satu-satunya pintu ya. Jadi dulu kalau jadi kepala sekolah kan harus ada diklat calon kepala sekolah. Nah itu sudah kita tutup pintunya. Nah, per Desember kemarin itu adalah season terakhir kita menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah. Dan mulai Januari 2022 dan nanti sampai ke depan satu-satunya program yang dipakai untuk menyiapkan calon kepala sekolah itu adalah program guru penggerak. Terima kasih Pak. Jadi ini yang sekarang kami sosialisasikan ke para kepala dinas dan juga para pejabat pembina kepegawaian, para bupati, gubernur, wali kota. Dan termasuk minggu yang lalu kami sudah 2 kali webinar dengan para kepala dinas dari kabupaten kota sasaran program guru penggerak angkatan 1 dan 2. Jadi insya Allah informasinya sudah masuk dan nanti akan kita kawal bersama-sama. Yang juga sedang kami siapkan ini untuk calon pengawas. Jadi saya sudah menandatangani surat juga menutup diklat calon pengawas. Dan kita sedang menyiapkan regulasi. Salah satu yang menjadi concern dari Pak Dirjen, dari Mas Menteri, bahwa karena fungsi dari pengawas itu bukan lagi sebagai watchdog gitu ya, bukan itu, tapi lebih pada fungsi pendamping, teman belajar, fasilitator, maka yang menjadi syarat juga untuk jadi pengawas itu juga sertifikat guru penggerak. Jadi ini program yang sudah disiapkan dengan sangat matang, ya. Jadi
sudah untuk menjadi pesertanya saja juga sangat tidak mudah. Pendidikannya juga banyak makan hati, makan perasaan, makan tenaga, bahwa kurun waktu yang sangat panjang, sehingga memang layak kalau kemudian produknya pun ini adalah produk yang sangat bisa diandalkan, dan mudah-mudahan kebijakan ke depan untuk kita bisa melakukan transformasi ekosistem pendidikan kita, nah ini bisa kita jalankan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru penggerak yang sangat luar biasa. Baik, untuk di session siang hari ini saya sudah kirimkan bahan ke panitia, dan saya tidak lagi bicara tentang guru penggerak, sekolah penggerak, karena Bapak Ibu adalah para pelakunya. Dan saya akan sampaikan satu kebijakan lagi dari Mas Menteri tentang platform mengajar. Dan ini saya kira yang akan memberikan ruang aktivitas yang lebih luas lagi pada Bapak Ibu sekalian, para guru penggerak, di tengah upaya Kemdikbudristek untuk mengenalkan kurikulum merdeka. Ya. Karena kurikulum merdeka ini sebenarnya kan kurikulum yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang sudah Bapak Ibu ajarkan, tetapi di tengah situasi yang sekolah menerapkan kurikulum 2013. Sehingga di dalam bahasa kami itu kurikulum 2013 tetapi bercita rasa merdeka belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan bahannya nanti ini bisa di-share dari panitia. Kita tidak ada yang perlu dicatat dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa ambil saja filenya. Next slide. Nah, ini sekarang Mas Menteri itu sudah pada paket kebijakan yang ke-17 ya, yang terakhir kan bahasa daerah ya. Nah, tapi yang platform Merdeka Mengajar ini adalah paket kebijakan yang ke-15. Kalau Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak itu episode kelima. Jadi sudah 10 episode Bapak Ibu lalui. Nah, sebenarnya ini ada tantangan yang menarik ya buat Bapak Ibu sekalian, itu yang episode 10 Bapak Ibu. Ya, yang masih belum S2, yang masih mau ingin belajar S3, itu ada perluasan program beasiswa LPDP. Ini adalah program beasiswa yang dulunya ini nggak bisa untuk guru ya. Nah, tapi sekarang dibuka untuk guru. Bapak dan Ibu berkesempatan dengan beasiswa LPDP itu bisa belajar ke luar negeri di perguruan tinggi perguruan tinggi bagus di Indonesia, itu juga bisa. Pengelolaan oleh Kementerian Keuangan, tetapi Kemdikbud sangat berkepentingan dengan program ini, dan alhamdulillah para guru silakan gitu. Ya, cari perguruan tinggi jurusan yang diminati, lalu apply beasiswanya ke LPDP. Ya. Dan termasuk status Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu punya nilai tersendiri di dalam pengajuan ini. Nah, yang penting Bapak dan Ibu perkuat kalau yang mau keluar negeri bahasa Inggrisnya, gitu ya. Jadi kalau ada problem itu di dalam negeri juga kita untuk beasiswa LPDP. Next slide. Nah, kenapa kemudian Merdeka Mengajar ini kita lakukan? Saya kira Bapak dan Ibu ini PR-nya sama ya. Dan ini yang menjadi salah satu dari kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu literasi numerasi. Dan kita skornya masih sangat jauh ya Bapak Ibu sekalian tentang skor literasi numerasi kita, bahkan kecenderungannya untuk yang membaca itu turun. Bisa baca tapi nggak tahu isinya, nggak bisa mengkomunikasikan dan sebagainya. Di bidang numerasi, ini yang terpenting bahkan sekarang ini di era digitalisasi ini ya, kemampuan anak-anak kita untuk berpikir kritis, logik itu
itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Logical thinking ini yang akan mempengaruhi generasi ke depan kita itu bisa menjadi generasi yang tangguh terhadap perubahan. Inovasi dan kreativitas itu sumbernya itu dari numerasi ini. Ya, kemampuan berpikir analitik. Nah, ini harus kita perkuat. Nah, satu lagi yang kita sangat tidak boleh mengabaikan, yaitu persoalan karakter building. Nah, jadi kalau kita lihat ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu isinya adalah literasi, numerasi, dan karakter. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik perhatian kita untuk melakukan proses transformasi pendidikan kita. Dan dampaknya jadi kemana-mana. Ya. Gurunya harus berubah, kurikulumnya juga harus lebih fleksibel, gitu. Dan bahkan dari sisi tata kelola, kita menaruh perhatian betul agar anak-anak kita yang tinggal di daerah-daerah marginal itu harusnya dilayani oleh guru-guru dan dipimpin oleh kepala sekolah terbaik. Nah, sehingga kami juga sekarang ini sedang menyiapkan tata regulasi bagaimana agar orang-orang hebat itu punya ketertarikan untuk mengajar di daerah-daerah marginal. Dan tentu ya harus ada imbalan yang sesuai gitu. Nggak bisa kita terus-terusan hanya minta pengorbanan atau keikhlasan ya. Tapi harus ada timbal balik yang relevan. Next slide. Nah, situasi kemudian menjadi lebih runyam ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID. Meskipun ada juga pelajaran baik dari keadaan pandemi COVID yang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan kita, yaitu semakin pedulinya guru-guru kita dengan teknologi. Mulai IT ya, mulai IT. Sudah sangat lama sebenarnya Kemdikbud itu menerbitkan surat edaran pada para guru-guru kita agar memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Ya, mulai dari KTSP, kemudian PKP dan sebagainya. Tapi ya itulah kita, kalau tidak dipaksa oleh keadaan, biasanya itu tidak bisa berubah. Itu setelah dinasihati dengan cara baik-baik tidak mau berubah, maka kemudian Tuhan bertindak dengan virus. Dan luar biasa, saya masih ingat betul ketika awal Maret itu dinyatakan sebagai awal pandemi, itu April Mei itu guru-guru kita stres, luar biasa stres. Termasuk program guru penggerak juga stres. Karena kami mendesain program ini adalah luring, tatap muka, tetapi keadaan kemudian memaksa harus daring. Dan sempat khawatir juga, ini jangan-jangan gagal program ini. Karena kita belum pernah berpengalaman melakukan training jangka panjang tapi full daring. Dan betapa terkaget-kagetnya kami semua di kementerian itu ketika mengikuti perkembangan dari program guru penggerak angkatan 1. Yang awalnya itu kita sangat underestimate gitu. Jadi yang dipikir pokoknya jalan saja lah gitu ya. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Guru-guru kita itu mampu untuk belajar full daring. Kemudian yang kedua, nah ini manfaatnya. Dengan dipaksa kita harus daring, maka anggaran kita menjadi jauh lebih efisien dibanding dengan desain awalnya. Dan inilah sekali lagi kalau kita bisa menjadi orang yang senantiasa mengambil hikmah dan barokah dari setiap peristiwa yang terjadi. Bukan mutung, bukan bersedih hati, bukan kemudian selongso gitu ya, tapi berpikirnya adalah bagaimana mencari solusi untuk survive di tengah
segala kekurangan dan keterbatasan, gitu, memiliki daya resilient yang sangat tangguh, dan itu kita temukan di program guru penggerak. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dari keadaan itulah maka terjadi perubahan yang sangat besar dari dunia pendidikan kita ini. Kita menemukan ada bibit-bibit yang luar biasa dari para guru kita yang itu selama ini tidak pernah kita rasakan. Gitu. Kita selalu berpikir bahwa yang guru bagus, guru baik itu di kota-kota, gitu, atau enggak di kecamatan-kecamatan atau di dalam Jawa dan sebagainya. Ternyata tidak. Ya, guru-guru kita yang di jauh sekalipun, dengan kondisi sarana prasarana yang sangat kurang sekalipun, ternyata banyak kita temukan guru-guru yang luar biasa, dan itu ada di program guru penggerak. Saya di bulan Oktober itu sempat melakukan kunjungan kerja ke Dumai. Dumai itu Riau. Dan berbatasan dengan Malaysia. Dan saya mendapati ada satu guru yang sangat luar biasa juga. Sekolahnya itu sekolah yang kalau ke dalamnya itu masih 19 kilo tidak beraspal. Tidak beraspal. Kemudian SMP-nya SMP negeri gitu. Dan di situ ternyata ada satu orang guru penggerak gitu, yang sangat luar biasa, yang bisa membentuk ekosistem belajar dengan melibatkan para orang tua. Sehingga di Dumai itu, kalau orang ingin melihat bagaimana pembelajaran itu bukan ke tengah kotanya gitu, tapi datangnya adalah ke sekolah itu. Bahkan sampai 2 kali wali kotanya itu berkunjung ke sekolah itu. Dan luar biasanya dari seorang guru penggerak itu 19 kilo yang awal mulanya itu jalan tanah karena bupatinya sering ke situ dan merasa tidak nyaman, itu akhirnya diaspal. Guru penggerak membuka akses juga ya Pak ya. Jadi ada dampak berikutnya yang sangat luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan teman-teman BI gitu ya. Ya ternyata ya luar biasa, nanti dari aktivitas Bapak Ibu sekalian yang tadi ke kampung mana tadi? Kampung Laut ya. Paling tidak nanti masyarakat di sana, guru-guru di sana bisa mendapatkan kemudahan terkait dengan layanan internetnya. Nah ini kan kebaikan berikutnya ya. Ini yang kalau dalam konteks agama yang disebut barokah itu. Jadi definisi barokah kan ziyadatul khair. Ya semakin bertambahnya kebaikan gitu. Tujuan utamanya memperkenalkan literasi keuangan atau apa gitu, tapi dampak baik berikutnya ya semakin mudahnya layanan internet dan sebagainya. Baik. Nah, ke Pak lagi. Nah, dampak COVID ini luar biasa gitu Bapak sekalian. Ya. Di satu sisi guru kita itu dipaksa dia untuk bisa belajar memanfaatkan teknologi. Namun karena teknologi itu kan harus 2 sisi ya. Gurunya bagus tapi kalau anaknya nggak didukung teknologi ya nggak jalan juga. Gurunya bisa pakai bikin video yang bagus, paparan yang bagus, tapi anaknya di rumah nggak ada alat buat aksesnya, nggak bisa juga. Nah, dampaknya Bapak sekalian, pembelajaran jarak jauh memang pada akhirnya menurunkan kualitas hasil belajar anak-anak kita. Dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa learning loss terjadi dalam layanan pendidikan kita. Nah, sehingga dalam rangka pemulihan pembelajaran ini harus ada sebuah gerakan yang besar. Kalau guru-guru kita kembali kepada pola-pola pembelajaran yang sebelumnya, gitu,
maka learning loss ini akan menyebabkan disparitas mutunya itu semakin menganga, semakin melebar. Jadi intervensi awal yang tidak tepat akan berpengaruh pada anak-anak ini untuk bisa segera menyesuaikan, dia belajar dengan baik. Tetapi anak-anak yang punya problem, yang masalah konsep dasarnya belum tertangani, maka dia akan sangat lambat peningkatannya. Sehingga dalam 2, 5, atau 10 tahun yang akan datang, maka akan terjadi perbedaan kualitas dari anak-anak kita yang semakin lebar. Dan itu sangat tidak kita inginkan. Karena pengalaman terjadi pada saat Afghanistan terjadi gempa, di sana pembelajaran itu terhenti selama 6 bulan. Nah, learning loss yang terjadi selama 6 bulan karena tidak diintervensi dengan tepat, maka menyebabkan kualitas lulusan dari pendidikan di Afghanistan itu jauh dan sangat jomplang. Anak pada usia yang sama, berada di level kelas yang sama, tapi kualitas dari anak itu sangat jauh berbeda. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita harus sangat concern betul terkait dengan pemulihan pembelajaran agar learning loss ini bisa teratasi. Next slide. Nah, sekarang kita lihat pengalaman bagaimana ketika proses pembelajaran itu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, dari survei yang dilakukan oleh Kemdikbudristek, sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 secara kaku, gitu, artinya pokoknya dilakukan secara penuh lah. Kurikulum 2013 itu tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, itu disampaikan, gitu. Lalu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang mereka menjalankan kurikulum darurat. Kan dulu di masa pandemi itu kan Kemdikbud menerbitkan kurikulum dalam kondisi darurat, di mana kurikulum 2013 itu disederhanakan, hanya diambil atau di sekolah itu untuk mengajarkan materi-materi esensial, yang sifatnya bumbu-bumbu, rambu-rambu itu yang esensial itu boleh ditinggalkan. Ternyata hasil studi ini, sekolah yang menerapkan kurikulum darurat, learning loss-nya itu jauh lebih sedikit dibanding yang kurikulum 2013. Perbedaannya itu sampai antara 5 bulan dengan 1 bulan. Poinnya apa? Poinnya bahwa dalam pembelajaran, ketika anak-anak itu difokuskan pada materi-materi esensial, maka capaian hasil belajar anak-anak itu jauh lebih bagus dibanding dengan pembelajaran yang hanya berorientasi untuk melakukan penuntasan isi kurikulum. Tapi ada satu lagi yang belum diberikan, yang belum didapatkan, yaitu keleluasaan bagi para guru, kepala sekolah untuk mereka menyusun rencana pembelajaran sendiri dengan hanya memfokuskan pada tujuan pokok pembelajaran. Jadi ada suasana merdeka yang ingin diberikan kepada sekolah. Nah, tapi studi ini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa memfokuskan pada materi esensial, memberikan kemerdekaan dan keleluasaan kepada guru untuk mengajar, memberikan dampak hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya memfokuskan pada ketuntasan isi kurikulum dengan standar-standar pembelajaran yang kaku. Nah, inilah yang kemudian mendorong di next slide kepada Kemdikbudristek untuk memperkenalkan kurikulum merdeka. Kondisinya seperti apa? Nah, ini dicoba disandingkan antara rancangan implementasi kurikulum yang saat ini diterapkan dengan arah perubahan yang
yang ingin dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam implementasi kurikulum 2013, pertama struktur kurikulumnya yang kurang fleksibel. Jam pembelajaran ditentukan per minggu. Padahal hari per harinya anak-anak itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, materi terlalu padat. Karena materinya padat, guru tidak punya cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam. Jadi hanya di lip service saja. Jadi hanya sambil lalu saja, yang penting semua tersampaikan. Lalu materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam karena hanya terfokus pada materi ajar yang disiapkan. Kurang terjadi pengayaan. Bahkan mengkaitkan antara yang dipelajari dengan kondisi dunia nyata juga sangat kurang. Anak tidak terbiasa dengan masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Anak tidak terbiasa dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau semacam proyeknya. Dan itulah yang menjadi sangat tidak didapatkan oleh anak-anak kita dalam pembelajaran kita saat ini. Teknologi digital belum digunakan secara sistematis. Kalaupun di sekolah itu ada free wifi, ya, ada YouTube, penggunaannya lebih banyak untuk WhatsApp, penggunaannya untuk nonton video, itu pun juga tidak terkait dengan pembelajaran. Konten-konten juga masih sangat terbatas. Maka dalam keadaan inilah Mas Menteri mengarahkan pada kita semuanya, satu, struktur kurikulum harus lebih fleksibel. Berikan waktu kepada guru untuk merancang sendiri selama 1 tahun. Silakan tujuan pembelajaran itu disusun ulang. Oh, ini yang harusnya ada di bulan ke-4, lebih cocok di bulan 1, tarik saja ke depan. Yang penting selama 1 tahun itu capaian pembelajaran itu tersampaikan. Yang kedua, fokus pada materi yang esensial. Ya. Dunia baca sekarang sudah sangat luas. Ya. Anak-anak mau cari apa saja sudah banyak. Tetapi waktu yang sangat terbatas antara interaksi anak dengan guru yang berada di kelas, haruslah membicarakan hal-hal yang esensial, yang sifatnya tambahan informasi. Anak-anak bisa belajar sendiri di rumah, anak-anak bisa menggali di perpustakaan, anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebaya. Tetapi pada saat interaksi dengan guru, maka ini harus menyentuh pada hal-hal yang sangat prinsipal, hal-hal yang sangat mendasar. Lalu yang ketiga, berikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar yang mereka butuhkan. Kearifan lokal silahkan dipakai, sehingga tidak ada alasan lagi anak-anak itu tidak bisa belajar dengan baik karena sekolahnya berada di pedesaan. Oh tidak, di lingkungan sekolah itu ada apa? Silahkan gunakan untuk pembelajaran. Saya masih ingat betul dulu kalau kita belajar penyerbukan, itu kan selalu disajikan dengan gambar. Ini gambar jagung, ini serbu sari, gitu. Padahal kita tinggal di desa, gitu. Di sebelah sekolah kita itu ada kebun jagung. Anak-anak bawa aja ke situ. Aja ke kebun jagung, goyang-goyangkan, kemudian ada serbu sari yang jatuh. Nah, itulah penyerbukan. Lebih simpel dan anak-anak lebih real, lebih mengenal, lebih melihat nyatanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan teknologi digital? Bapak Ibu, Kemdikbud itu punya 3 juta lebih guru. Kalau semua harus dilatih oleh Kemdikbud secara luring, nggak akan pernah cukup. Ya, duitnya nggak pernah ada gitu. Kalaupun ada duitnya, tempat pelatihannya juga nggak akan mampu untuk melatih. Nah, berarti harus ada bagaimana kita manfaatkan teknologi untuk bisa melatih seluruh guru. Nah, dalam rangka untuk mengiringi implementasi kurikulum yang baru inilah, maka kemudian kita meluncurkan platform mengajar. Next slide. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada 3 pilihan kurikulum di sekolah kita. Silakan pakai kurikulum 2013 secara penuh, monggo. Yang masih
masih yakin dan memang itu yang bisa dilakukan secara optimal, teruskan. Yang mau menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, hanya fokus pada materi-materi esensial, silakan. Dan sekarang masyarakat diberi pilihan satu lagi, kurikulum merdeka. Ini dulu sebutannya adalah kurikulum prototipe, dan inilah yang sudah diajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sekarang sudah diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Ini ada yang dari sekolah penggerak? Belum ada. Ya, sudah proses pendaftaran. Oh, baru pendaftaran, berarti sekolah penggerak angkatan yang ketiga. Nah, kalau baru mendaftarkan sekarang sudah ada 70-an sekian guru penggerak. Nah, ini insya Allah mudah sekali nanti untuk kita menyampaikan kepada sekolah penggerak bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka. Kita rujuk saja, lihat kepada bagaimana cara guru penggerak mengajar. Itulah implementasi dari kurikulum merdeka. Next slide, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini nanti, sekarang kita sudah modelkan di 2.500 sekolah penggerak. Ini ada di 111 kabupaten kota. Dan dari 2.500 kemarin ada berbagai macam problem, ada yang karena kepala sekolahnya meninggal dunia, kemudian tidak melanjutkan program. Sekarang ada 2.492, dan termasuk ada yang di SMK Pusat Keunggulan. Nah, lalu di tahun 2022 ini akan kita mulai lagi di 6.600 sekolah penggerak. Ini yang PSP angkatan 2. Kayaknya Banyumas, Cilacap itu masuk yang di PSP angkatan 3. Target kami itu adalah 5.000, dan kemarin pendaftarannya sudah kita tutup, luar biasa. Ya, akan kita pilih 5.000, tapi pendaftarnya itu 51.000, yang submit dokumen 25.100 sekian. Jadi sangat ketat untuk persaingannya untuk menjadi sekolah penggerak. Next slide. Nah, di kurikulum baru ini sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, tingkat fleksibilitas yang tinggi, kemudian waktunya, strukturnya bisa 1 tahun. Maka 3 karakteristik dari kurikulum merdeka itu: 1, lebih sederhana dan mendalam. Next slide. Kemudian yang kedua, menjadi lebih merdeka. Dalam bahasa kami, guru merdeka mengajar, anak merdeka belajar. Nah, sehingga nanti tumbuh sekolah itu menjadi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kata kunci dari kebijakan Merdeka Belajar ini adalah semua belajar dan membelajarkan. Kemudian yang ketiga, ini lebih relevan dan interaktif, karena disinilah kita menerapkan pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan pembelajaran berbasis project. Saya menggarisbawahi sendiri yang berbasis project inilah yang akan membekali pada anak-anak kita untuk dia bisa bekerja sama, membekali anak-anak kita untuk mereka bisa merencanakan, bahkan mengkomunikasikan. Nah, mereka akan bisa sharing ide dan gagasannya kepada guru yang lain. Bahkan tidak hanya itu, dengan project based learning, maka guru-guru kita itu juga akan bekerja sama. Menetapkan ini tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, mata pelajaran bahasa, mata pelajaran agama, mata pelajaran sains, mata pelajaran sosial, apa tujuan pembelajarannya. Kalau gitu proyeknya adalah ini. Nah, ini terjadi di kurikulum merdeka. Next slide. Nah, dalam rangka untuk menjalankan itu semuanya, maka tadi di awal kita implementasikan di sekolah penggerak. Ya, ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Nah, sekarang ini Kemdikbud membuka secara luas. Sekolah-sekolah boleh secara mandiri menerapkan kurikulum merdeka. Secara mandiri, tidak perlu ikut
seleksi program sekolah penggerak. Nah, karena ini mandiri, maka pemerintah menyiapkan sistem dukungan yang dibutuhkan. Nah, diantaranya apa? Nah, disediakan perangkat ajar, buku teks dan bahan ajar pendukung. Nah, ini disiapkan dan ditaruh di dalam platform mengajar, bentuknya soft file. Sekolah silakan mencetak sendiri, menggandakan sendiri, pakai dana BOS atau mungkin pakai CSR atau mungkin bersama-sama dengan yayasan kalau itu sekolah swasta. Kemudian yang kedua, guru-gurunya juga diberikan pelatihan, tetapi pelatihannya secara mandiri. Jadi kami sudah siapkan sebuah platform guru mengajar, dan disitulah guru bisa platform guru belajar, dan disitulah guru bisa memilih materi-materi pelatihan yang dibutuhkan. Bahkan kami menyiapkan ribuan video pembelajaran microlearning untuk lebih mempertajam penguasaan dari para guru itu terhadap metodologi pembelajaran. Lalu yang ketiga, kan ini karena menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel, tentu kan akan berdampak pada jam mengajar dan sebagainya. Nah, biasanya itu akan terkait dengan tunjangan profesi. Maka kebijakan yang diambil, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru tidak akan dirugikan. Jadi semuanya nanti aman, dan cuma memang tetap harus mengikuti mekanismenya. Contohnya, kalau akibat kurikulum baru ini kemudian jumlah jam mengajar guru menjadi berkurang dari 24 tinggal 18 misalkan. 6-nya dari mana? 6-nya bisa ditutupi dengan project based learning. Nah, apa project based learningnya? Nah, itu yang harus diikuti. Tetapi yang jelas, penerapan kurikulum merdeka tidak akan merugikan atau menghilangkan atau mencabut hak yang selama ini guru sudah dapatkan. Kalau ada solusi di lapangan, sampaikan pada kami, karena kami siap untuk mencari solusi. Kemarin di awal-awal implementasi kurikulum merdeka di 2.500 sekolah penggerak, kan sempat heboh beberapa saat tuh. Ya, sekitar bulan Oktober, November, wah tunjangan nggak bisa dibayarkan dan sebagainya. Nah, yang menghubungin saya, udah tenang dulu. Masalahnya apa? Oh, masalahnya tidak sinkron dapodiknya. Kita benahi dapodiknya. Ada yang komplain lagi, misalnya jam ngajarnya jadi kurang. Oke, Ibu ngajar apa? Masuk di project based learning. Pokoknya komunikasi yang baik. Kalau ada problem, sampaikan ke pihak yang memang berkaitan dengan itu, dan tidak perlu rame di sosmed. Rame di sosmed itu rame doang, nggak ada solusinya. Betul sekali. Lebih baik disampaikan ke pihak yang memang berkaitan. Tapi komitmen kami, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru tidak akan ditelantarkan. Next slide. Kemudian dukungan yang lebih besarnya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Ini cepat saja. Nanti karena Bapak dan Ibu bisa unduh sendiri, bisa lihat sendiri. Next slide. Di platform Merdeka Mengajar itulah maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan hal, next slide, mengajar, belajar, dan berkarya. Yang kan berkarya ini Bapak dan Ibu bisa sharing. Masih ingat platform belajar dan berbagi, ya kan? RPP video yang Bapak Ibu punya silakan nanti kita bisa berbagi dengan teman yang lain, ya. Di platform mengajar Bapak dan Ibu bisa berbagi tentang karya, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran dan sebagainya. Next slide. Dan inilah gambaran di dalam platform yang ada, ya, ada perangkat ajar dan juga ada asesmen murid. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang itu dikembangkan dengan basis kurikulum merdeka. Next slide. Kemudian yang di belajar, kata kuncinya Bapak dan Ibu
punya kemauan ya belajar mandiri ya secara sinkronus atau sinkronus ada di situ, dan konten-kontennya juga sudah sangat banyak ya, mulai dari disiplin positif, merdeka belajar dan sebagainya, termasuk juga video inspirasi. Next slide. Kemudian yang berkarya di sinilah Bapak dan Ibu bisa berbagi praktek-praktek baik yang Bapak Ibu miliki. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, berbagai macam paparan atau materi yang terkait dengan Merdeka Mengajar, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai motor untuk melakukan perubahan ini bisa terus bersama ini dan memberikan aksi nyata yang lebih luas dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih, dan saya kembali kepada moderator. Terima kasih sekali Bapak Dr. Pratono, Manchester Education, yang telah memberikan paparannya yang luar biasa tentang Merdeka Mengajar. Baiklah, mungkin masih ada waktu nih Bapak, boleh ditawarkan untuk sesi tanya jawab. Silakan dari sebelah pojok ya. Bisa dibantu mic-nya. Ya. Ya, silakan Bapak sebutkan nama dan dari lembaga mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Direktur ya, Pak Pratono, terima kasih sudah mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka ya untuk dalam seminar di Cinta Bangga Paham Rupiah ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Septorino Aji dari guru SD Negeri Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya saya dan teman-teman di sini mengucapkan terima kasih Pak pada Pak Pratono dan juga Pak Dirjen dan Mas Menteri, karena di sini kita diberikan sebuah pembelajaran ya ketika kita melaksanakan diklat pendidikan guru penggerak di angkatan 1 ya. Kebetulan kita ada yang alumni angkatan 1 Kabupaten Banyumas dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak, dan bagi saya sendiri itu merupakan suatu hal yang memotivasi kita bersama untuk kita sebagai transformasi pendidikan, dan itu terbukti setelah kita alumni Pak, kita bergerak seperti ini dan bisa membawa nama Banyumas ke kancah nasional, khususnya pergerakan-pergerakan kita di dunia pendidikan itu bisa dilihat di media sosial atau di manapun juga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih kepada kementerian bahwa kurikulum Merdeka ini memang sangat kita tunggu-tunggu Pak. Dalam artian seperti ini, kita sebagai guru itu perlu ruang yang lebih ya untuk mencerdaskan kepada siswa bagaimana siswa itu agar bisa nyaman, siswa itu agar bisa enjoy di dalam kelas, dan ini menurut saya adalah kurikulum yang pas untuk diterapkan kepada siswa. Seperti motonya tadi yang nomor 2, kurikulum Merdeka itu motonya keunggulannya adalah merdeka untuk gurunya itu merdeka mengajar, untuk siswanya merdeka belajar. Tetapi di lapangan Pak, saya melihat terutama di SD ya, kalau guru SD itu adalah guru mata pelajaran yang semuanya harus guru kelas yang semuanya harus diampu ya, penguasaannya harus luar biasa, semuanya mata pelajaran harus dikuasai. Berbeda dengan guru di SMA dan SMP Pak Pratono. Jadi guru di SMP menurut saya itu saya melihat mereka itu fokus mengajar Pak. Jadi tidak ada job site. Kalau di SD saya melihat itu guru SD, nah itu nanti saya mengarah ke sana dia. Intinya itu, iya intinya itu. Jadi saya terutama guru SD ya ngiri Pak, ngiri di SMP dan SMA itu
mereka hanya fokus mengajar. Apalagi di kebijakan Merdeka Belajar yang pertama, kita sudah disederhanakan RPP-nya, itu sudah sangat membantu. Di guru SD juga alhamdulillah sangat membantu. Tapi yang jadi permasalahan itu Pak, di guru SMP dan SMA mereka fokus sekali mengajar. Dan saya yakin mereka lebih menyenangkan siswa. Bila dibandingkan dengan guru SD, nah ini permasalahan yang sungguh sangat mungkin pelik ya Pak ya, dari awal. Guru SD itu ada job site yang di dalamnya itu tidak tercantum dia beban kerjanya. Dalam artian beban kerjanya nambah tapi tidak diakui. Contohnya saja guru SD merangkap sebagai operator ya. Guru SD merangkap sebagai bos. Guru SD merangkap, nah itu set job seperti ini yang akhirnya membawa guru tersebut saya lelah ditagih laporan. Akhirnya dari situ mereka guru-guru tidak istilahnya dalam tentara itu kalah sebelum berperang Pak. Kalah sebelum berperang. Sebenarnya saya yakin semua guru SD itu mereka fokus pada anak. Tapi karena ada set job yang dirasa memberatkan, nah itu yang bagi saya itu yang sangat khawatir. Apalagi SD itu kan basicnya pembelajaran harus ditanamkan benar-benar di situ. Nah, menurut saya itu alangkah baiknya kalau di sekolah dasar pun ada tenaga administrasi. Oke, ada tenaga administrasi dari ada tenaga administrasi ada, tapi mereka dari uang komite, uang sendiri gitu, uang pribadi sekolah. Nah, yang kita inginkan, kenapa sih tidak seperti SMP dan SMA gitu loh? Kita nanti bisa fokus, nanti bisa mengajar anak lebih enak. Kita bisa memanfaatkan aset sekolahan untuk dimanfaatkan sebagai laboratorium alam. Itu benar-benar sangat bagi saya itu sangat tersentuh. Nah ini bagi kita sebagai guru itu bukan merdeka mengajar ya, tetap kita diikat dengan aturan-aturan yang set job yang tidak jelas menurut saya, yang bukan bidangnya gitu loh. Bidang kita guru mengajar. Kenapa ada tambahan untuk bos ya, untuk operator? Nah itu harusnya kan orang lain gitu. Seperti itu mungkin Pak Pratono. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ya, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu panjangnya ya curhatan dari Pak Chandra ini dari SD Karangkabari, guru penggerak Kabupaten Banyumas. Silakan Bapak bisa langsung ditanggapi. Langsung dijawab dulu coba. Baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi kalau karakter guru penggerak itu jadi mengungkapkan masalah, tapi tidak berhenti pada masalah itu diungkap. Satu, saya menangkap sudah siap dengan berbagai macam alternatif kebijakan yang diusulkan. Yang kedua, pasti berupaya untuk terus mendapatkan solusi dari masalah yang diucapkan. Nah, ini pas sekali. Jadi memang saya ditanggung jawabi untuk direktur kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Dan isu yang saya juga sedang untuk mendapatkan penanganan serius ini terkait dengan tenaga kependidikan. Nah, yang sudah kami upayakan di dalam revisi PP Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan, itu kami sudah memasukkan terkait dengan kebutuhan teknik ini. Lalu di standar pelayanan minimal ini juga kami masukkan agar ini adalah komponen yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam setiap satuan pendidikan. Bahkan kemarin kami sudah ada diskusi bagaimana dengan yang guru-guru honorer, gitu kan, yang rekrutmen ASN-nya nggak bisa memenuhi kriteria sebagai guru, ini mau kita apakan ini, gitu kan? Terus termasuk guru-guru yang sudah sekian lama mengajar, tapi tidak juga memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru yang tersertifikasi sebagai pendidik. Ini kan menunjukkan kompetensi ya, performance kan. Nah, kemarin saya termasuk yang menyampaikan
kondisi yang seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali yang mendorong untuk yang bersangkutan tidak menjadi guru, tetapi menjadi tenaga pendidikan. Jadi persis Pak Chandra bahwa memang Tendik ini yang menjadi concern untuk segera disiapkan, ditangani secara serius, dan kami juga menyiapkan Permendikbud tentang tenaga kependidikan, termasuk nomenklatur tenaga kependidikan yang terkait dengan pembelajaran. Ini kan sekarang ada literasi, ada numerasi. Kalau yang terkait dengan sains kan kita punya istilah laboran. Tapi bagaimana membantu guru untuk menguatkan terkait dengan literasi, maka tenaga teknisnya seperti apa? Nah, ini adalah hal-hal yang mengikuti dari kebijakan Merdeka Belajar. Dan Mas Menteri, saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen sangat concern betul dengan tenaga kependidikan itu. Makanya persoalan guru jangan terlalu disibukkan dengan laporan. Ya, kepala sekolah jangan hanya sibuk ngelabos di dalam paket kebijakan yang ketiga tentang relaksasi dana bos menjadi disimpulkan. Lalu dibuatlah aplikasi Siplah agar kepala sekolah dan guru tidak lagi hanya habis untuk mempertanggungjawabkan dana bos, tapi belanjakan di situ dan langsung pembelajaran itu menjadi bukti laporan. Lalu RPP juga di. Jadi terima kasih Pak Chandra. Nah, ini sedang berproses, mudah-mudahan ini menjadi semakin menguatkan bahwa kebijakan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap Tendik ini memang harus dilakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cukup informasi ya Pak Chandra, sedang on prosesnya. Kita buka termin kedua untuk pertanyaan, kita berbagi ya. Tadi sudah perwakilan dari Guru Penggerak Kabupaten Banyumas, satu dari Guru Penggerak Kabupaten Cilacap. Baik, pada Ibu silakan. Bisa dibantu mic-nya? Oke. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Waryatin dari SMA Muhammadiyah 1 Cilacap, perwakilan dari Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Cilacap. Terima kasih yang tadi sudah dipaparkan mengenai 3 pilihan kurikulum yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, yang tadi pilihannya terdiri dari kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum mana yang akan dipakai sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Namun yang akan saya tanyakan, ketika sekolah boleh memilih dari ketiganya tersebut, apakah ada target dari Kemendikbudristek kapan semua sekolah akan melaksanakan kurikulum merdeka? Karena menurut kami kurikulum merdeka itu kurikulum yang sangat pas dan cocok sesuai dengan kondisi siswa dan guru. Kemudian bagaimana jika sekolah tersebut ada guru penggerak, namun kepala sekolah itu belum mau melaksanakan kurikulum merdeka? Mereka masih nyaman di kurikulum 13 atau kurikulum darurat. Apakah ada arahan atau dorongan tertentu dari dinas terkait? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih Bu. Saya kalau ditanya targetnya, saya tidak tahu, belum jadi keputusan atau informasi yang saya dengar itu 2024. Tapi sekali lagi ini tidak definitif kayak dulu bahwa harus gitu, enggak. Tetapi untuk ukuran kinerja kami bahwa 2024 itu seluruh sekolah itu menjalankan kurikulum merdeka. Sehingga yang bisa kami sampaikan adalah memberikan bukti itu melalui guru penggerak, sekolah penggerak, bahwa kalau kurikulum merdeka diterapkan, maka capaian hasil belajarnya akan jauh lebih baik dibanding dengan menerapkan kurikulum yang lainnya. Nah, dari situlah kita ingin melihat ingin
mendorong 2024 itu seluruh sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka. Tapi sifatnya dengan kebebasan untuk memilih. Kemudian kalau guru, jadi sekolah yang telah ditetapkan menjadi sekolah penggerak tidak otomatis gurunya adalah guru penggerak. Tetapi sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan sekolah yang di situ ada guru penggerak juga tidak otomatis bahwa sekolahnya itu adalah sekolah penggerak. Nah, bagaimana dengan pilihan kurikulum yang diterapkan? Maka ini terkait dengan keputusan atau kebijakan kepala sekolah. Karena nanti sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu akan ada taggingnya di dalam sistem Dapodiknya. Nah, terhadap kondisi yang seperti ini, guru penggerak yang sekolahnya belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka guru penggerak itu tetap bekerja dengan koridor kebijakan sekolah. Ya, berarti kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Tetapi rasanya, ya, tesnya itu adalah tes merdeka. Sehingga tadi ada di pilihan yang pertama kan, tadi kan di slide saya itu ada tiga model dari penerapan kurikulum merdeka kan. Itu masuk di kategori yang satu tadi dulu. Kurikulumnya masih kurikulum 2013, tapi dijalankan dengan pendekatan kurikulum merdeka. Nah, nanti kalau itu sudah bisa diterima, masuk ke tahapan yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang disiapkan oleh Kemdikbudristek. Atau lebih di atasnya lagi, di kelompok yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka, perangkat ajarnya mengembangkan sendiri. Jadi Ibu kondisinya berada di kategori yang satu. Kurikulumnya 2013, tetapi pembelajarannya menggunakan prinsip-prinsip di dalam kurikulum merdeka. Fleksibilitas, kemudian capaian pembelajarannya juga bisa ditata oleh guru tersebut dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Cukup memuaskan Bu Raden? Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengarah ke kurikulum merdeka melalui proses dan belajar dan terus belajar. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung acara bersama dengan Bapak Praptono, Magister Education. Terima kasih atas paparannya Bapak Ibunya yang luar biasa tentang merdeka mengajar. Baiklah, Bapak Ibu semuanya hadirin, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya mengikuti acara seminar Merdeka Mengajar di siang hari ini. Terima kasih sekali Bapak atas ilmu yang diberikan. Semoga kita bisa melanjutkan di mengajar dengan penuh kemerdekaan dan mengajarkan anak juga untuk belajar merdeka. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila menjadikan moderator kurang pas dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju.